Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, anak-anak kelas 7, bagaimana minggu lalu kita kan sudah mempelajari tentang kitab suci Weda. Anak-anak masih ingat apakah itu pengertian dari Weda? Masih ingat? Nah, Bunda ingatkan kembali, Weda itu merupakan salah satu kitab suci yang dimiliki oleh umat Hindu, di mana Weda itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari akar kata Vid yang berarti pengetahuan suci anak-anak ya. Nah, itu pengertian dari Weda. Hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kita akan melanjutkan dengan pengkodifikasian Weda atau pengelompokan Weda anak-anak. Ya. Nah, di mana pengelompokan ajaran suci Weda diprakasai oleh bagawan biasa atau juga yang sering disebut dengan bagawan Vyasa. Nama lainnya lagi adalah Sri Krishna Dvipayana anak-anak. Di mana oleh Bagawan Manu dalam kitab Manusmriti atau kitab Manawadharma Sastra, kitab suci diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar anak-anak. Yang pertama ada Weda Sruti, yang kedua ada Weda Smrti. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti ini. Ya, Weda Sruti adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melalui pendengaran langsung dari wahyu Ida Sang Yang Widiwasa. Di mana menurut sifatnya Weda Sruti dibagi lagi anak-anak menjadi 3. Yang pertama ada mantra, yang kedua ada brahmana, dan yang ketiga ada Upanishad. Kita akan mempelajari tentang mantra sekarang. Nah, ini mantra. Bagian mantra itu sendiri terdiri dari 4 himpunan yang sering disebut sebagai Catur Weda Samhita, di mana bagian-bagiannya pasti ada 4 karena sudah ada kata catur anak-anak. Yang pertama adalah Rig Weda Samhita, di mana kitab suci ini berisi kumpulan-kumpulan yang memuat ajaran umum dalam bentuk pujaan, di mana Rig Weda Samhita ini disusun oleh Resi Pulaha atau sering yang disebut juga dengan Resi Paila. Yang kedua, Samaweda Samhita, di mana kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk lagu-lagu pujaan dan yang ditulis oleh Resi Jaimini. Yang ketiga, Yajurveda Samhita, berisikan kumpulan mantra yang memuat ajaran umum dalam bentuk pokok-pokok Yajurveda atau yatnya yang ditulis oleh Resi Vaisampayana. Dan yang keempat itu ada Atharva Veda atau sering disebut sebagai Atharva Veda Samhita, di mana itu berisi kitab kumpulan-kumpulan yang memuat ajaran yang bersifat magis yang ditulis oleh Resi Sumantu. Lalu bagian Weda Sruti yang kedua itu ada kitab Brahmana. Nah, ini Brahmana itu anak-anak berarti doa. Dengan kata lain, kitab Brahmana itu berisikan doa-doa yang digunakan untuk keperluan upacara yatnya. Kitab Brahmana juga sering disebut sebagai kitab Karmakanda. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada Aitareya Brahmana dan Kausitaki Brahmana. Yang ketiga, bagian Upanishad. Upanishad itu sering juga disebut sebagai Aranyaka atau Jnana Kanda anak-anak, di mana itu kitab berisi tentang himpunan mantra-mantra yang membahas mengenai teori aspek ketuhanan. Sebagaimana halnya tiap-tiap mantra itu memiliki kitab Brahmana, demikian pula tiap-tiap mantra memiliki kitab Aranyaka atau Upanishad.
Dengan memperhatikan deretan nama-nama kelompok mantra, Brahmana, Upanishad, jadi kitab Weda Shruti itu memiliki banyak bagian anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa mengingat lagi bagian-bagian dari kitab atau Weda Shruti itu ada 3. Yang pertama ada mantra, yang kedua ada Brahmana, dan yang ketiga ada Upanishad. Ya, kita akan lanjut ke penjelasan Weda Smriti. Nah ini, Weda Smriti itu merupakan kitab suci agama Hindu yang memuat tentang ajaran hukum agama Hindu yang juga sering disebut sebagai Dharma atau Dharma Sastra. Kalau tadi Shruti itu melalui pendengaran, jadi kalau Weda Smriti itu berarti, nah ini penjelasannya sekarang. Kata Weda Smriti, kata Smriti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ingatan. Ya. Kitab Weda Smriti ini ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharsi dari Wahyu Ida Sangyang Widiwasa. Jadi tahu perbedaannya anak-anak ya. Kalau Weda Shruti itu berdasarkan pendengaran, kalau Weda Smriti itu berdasarkan ingatan. Berdasarkan kebiasaan dari kitab Weda Smriti dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada kelompok Wedanga dan yang kedua ada kelompok Upaweda. Sekarang kita akan masuk penjelasan dari kelompok Wedanga, anak-anak. Nah, kata Wedanga itu terdiri dari kata Weda. Weda itu berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan Angga itu berarti bagian. Jadi, kata Wedanga itu berarti batang tubuh dari Weda, anak-anak ya. Di mana adapun bagian-bagian dari kelompok kitab Wedanga. Nah ini ada 6 anak-anak. Yang pertama itu ada kitab Siksa, itu berisi tentang ilmu bunyi. Yang kedua ada Vyakarana, itu berisikan tentang ilmu tata bahasa menghayati Weda Shruti. Yang ketiga itu ada Canda, itu berisi ilmu tentang irama Weda atau lagu pujaan. Yang keempat ada Nirupta, ilmu tentang arti kata. Yang kelima ada kitab Jyotisa, itu berisikan tentang ilmu perbintangan atau astronomi. Dan yang keenam itu ada kitab Kalpa, yang berisi ilmu tentang upacara berkorban. Lanjut ke kelompok Upaweda. Jenis kitab Upaweda ini anak-anak berarti dekat dengan Weda, selain itu juga dikatakan sebagai Weda tambahan. Kitab Upaweda ini terdiri dari beberapa cabang ilmu. Nah ini sama bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah Itihasa. Itihasa itu berisikan tentang cerita dari Ramayana dan Mahabharata. Nah ya, masih ingat cerita Mahabharata, siapa saja tokoh-tokoh utamanya? Ada Pandawa, ada Korawa. Nah ya, Pandawanya berjumlah 5, Korawanya berapa? 100 bersaudara ya, anak ya. Ya. Sedangkan Ramayana masih ingat siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya pasti Dewa Rama dan Dewi Sita, gitu ya. Nah, yang kedua ada kitab Ayurveda. Ayurveda itu berisikan tentang ilmu pengobatan. Yang ketiga ada Purana, itu berisikan tentang cerita raja-raja serta dewa-dewa. Yang keempat ada kitab Arthasastra, itu berisi tentang ilmu pemerintahan dan sosial. Yang kelima ada Gandharva Weda, itu melakukan mantra dari Samaveda, cara untuk melakukannya. Lalu ada Kama Sastra dan Dhanurveda, anak-anak ya. Nah, sekian ini penjelasan dari Bu Delina. Nah, ini tambahan lagi anak-anak ke dalam kitab Itihasa itu Mahabharata itu ada 7 kanda dan Ramayana itu ada 18 parwa. Anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 7. Bisa dibaca di situ untuk menambah pengetahuannya. Nah, sekian anak-anak penjelasan materi hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali tentang Weda. Jadi akhir kata Bu Delina akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.